Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Riana Dwi Astuti, NIM 050850725. Prodi Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian semester 2. Baik, saya akan memberikan jawaban dari tugas 3, dasar-dasar penyuluhan pertanian. Pada nomor 1, dengan tujuan komunikasi yang jelas sangat penting karena beberapa alasan seperti menghindari kesalahpahaman ketika tujuan komunikasi tidak jelas. Pesan yang disampaikan bisa disalahartikan atau diterima dengan cara yang berbeda dari yang dimaksudkan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungannya. Pesan dan tujuan yang ingin dicapai tidak tercapai. Pertama, meningkatkan efektivitas komunikasi yang jelas dengan tujuan yang terarah, membentuk penerima pesan memahami dengan tepat apa yang diharapkan, sehingga tindakan atau respon yang diinginkan dapat tercapai lebih cepat dan lebih efisien. Kedua, meningkatkan fokus dengan tujuan yang jelas, baik pengirim maupun penerima pesan dapat lebih fokus pada inti masalah atau informasi yang penting. Ini membantu minimalkan gangguan atau membicarakan yang tidak relevan. Ketiga, mempermudah penilaian keberhasilan jika tujuan komunikasi yang jelas. Lebih mudah untuk menilai apakah komunikasi tersebut berhasil atau tidak. Dengan kata lain, kita bisa melihat apakah pesan yang disampaikan telah dipahami dan apakah tindakan yang dapat diinginkan telah diambil. Keempat, menciptakan hubungan yang lebih baik. Komunikasi yang jelas dengan tujuan yang jelas juga membangun kepercayaan dan memahami antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini meningkatkan hubungan interpersonal dan kerja tim. Secara keseluruhan, tujuan komunikasi yang jelas memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Pada nomor kedua, bahwa terdapat kategori adopter yang dimana membutuhkan perhatian dari penyuluh. Seperti dalam model adopsi inovasi ada 5 kategori adopter, yaitu innovators, early adopter, early majority, late majority, dan laggards. Beberapa kategori lebih membutuhkan perhatian intensif dari penyuluhan, terutama early adopter dan laggards adopter. Mereka adalah individu yang lebih cepat menerima perubahan atau inovasi dibandingkan mayoritas orang. Maka mereka cenderung memiliki pengaruh besar pada orang lain, tetapi mereka tetap membutuhkan perhatian khusus agar yakin akan manfaat dan relevan inovasi yang diadopsi. Penyuluhan perlu memberikan inovasi yang lebih mendalam dan meyakinkan untuk memastikan bahwa mereka sepenuhnya mendukung perubahan tersebut, serta adopter laggards, kelompok yang paling lambat dalam mengadopsi inovasi. Mereka sering kali skeptis yang dimana merupakan terhadap perubahan dan lebih konservatif. Kelompok ini mungkin sangat membutuhkan perhatian lebih karena mereka mungkin belum merasakan urgensi atau manfaat dari perubahan tersebut. Penyuluh perlu meluangkan waktu lebih banyak untuk membimbing mereka, menjelaskan manfaat dan memberikan bukti yang konkret. Dengan demikian, pada nomor 3, pada pendekatan penyuluh yang paling baik, bahwa dari beberapa pendekatan penyuluh yang ada, pendekatan partisipasi ada yang paling baik. Mengapa demikian saya memilih hal tersebut? Seperti ada alasannya, yaitu pertama, mengutamakan keterlibatan audiens dalam pendekatan partisipasi, bahwa audien tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi juga berperan aktif dalam proses perubahan.
Mereka diberi kesempatan untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan berkontribusi pada solusi. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan komitmen yang lebih kuat terhadap perubahan. Kedua, relevan yang lebih tinggi. Pendekatan partisipasi memungkinkan penyuluh untuk lebih memahami kondisi dan kebutuhan lokal audiens. Dengan mendengarkan masalah dan kekhawatiran mereka, penyuluh dapat menyesuaikan informasi dan solusi yang lebih sesuai dengan relevan sehingga lebih mudah diterima dan diterapkan. Ketiga, memperkuat hubungan dan kepercayaan. Dengan melibatkan audiens dalam proses penyuluh membangun hubungan yang lebih baik, kuat, dan meningkatkan kepercayaan. Ini sangat penting karena perubahan perilaku lebih cenderung terjadi ketika audiens merasa dihargai dan dilibatkan. Dengan demikian ini dapat sebagai contoh dalam penyuluhan tentang kesehatan masyarakat. Pendekatan partisipasi bisa berarti mengajak masyarakat berdiskusi tentang kesehatan mereka menghadapi dan bersama-sama mencari solusi yang tepat. Pendekatan ini biasanya lebih efektif dalam menciptakan perubahan jangka panjang dibandingkan dengan yang hanya satu arah. Sekian dari jawaban tugas saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.